Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deniza Dwi Andrea dengan NIM 2190302131 dari kelas P1. Kali ini saya akan menampilkan atau mempresentasikan hasil buku kerja KWU 2, buku kerja ke-10 dan ke-11. Pertama adalah buku kerja ke-10, yaitu identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha. Unit usaha saya adalah Warung Sunda. Produk atau jasanya adalah makanan dan minuman. Yang pertama, elemen. Elemen yang pertama adalah identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerjanya, alasan kebutuhan modal usaha yaitu tantangan cash flow dan penanaman modal. Lalu sumber-sumber modal personal, saya memilih dana pribadi pendiri. Dan potensi peningkatan pendanaan, saya memilih personal fund atau dana pribadi. Elemen kedua adalah identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel, saya memilih mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek. Biasanya lebih sedikit yang diinvestasikan oleh modal pentora. Lalu mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital berdasarkan cara pemberian bantuan. Initial Public Offering atau IPO memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman dan pengakuan investor dan perubahan modal. Elemen ketiga adalah identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial, sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. SBI Guaranteed Loan memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memiliki syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBI. Jaminan SBI dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sama. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga. Elemen keempat adalah identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar atau memperbarui sewa guna usaha. SBIR, Small Business Innovation Research, dan STTR, Small Business Technology Transfer, memiliki karakteristik. SBIR adalah program 3 fase yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Lalu program STTR mensyaratkan partisipasi peneliti yang bekerja di universitas atau institut penelitian lainnya. Selanjutnya adalah buku kerja ke-11. Unit usaha masih yang sama adalah Warung Sunda dan produk atau jasanya adalah makanan dan minuman. Langkah-langkahnya adalah 1. Identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar adalah informasi pasar komparatif, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar. Jenis pemasarannya saya memilih pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran layanan. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru, saya memilih e-commerce. Kontribusi pada bisnis, saya memilih berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. 1.3.
pendekatan kewirausahaan, inovasi, dan ide-ide kreatif. Saya mencakupi conditional approach. Langkah-langkah kedua adalah investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pemasaran, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang. Saya memilih bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal, kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, dan yang terakhir kemudahan untuk diproduksi dan diproses. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansialnya yaitu biaya dan manfaat. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial. Saya memilih kupon dan penjualan 2 untuk 1. 2.5 Ranking peluang pemasaran. Quick win topics. Untuk langkah-langkah yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Dapat mencakupi manajemen proses kreatif end-to-end. 3.2 Perubahan organisasi, yaitu struktur organisasi berbaris produk dan struktur organisasi berorientasi pelanggan. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya, yaitu peralatan, biaya produksi, biaya promosi, retailing, dan pelatihan staf. 3.4 Komunikasi pelayanan, yaitu staf keuangan, staf sumber daya manusia, pemilik, dan staf produksi. Sekian saya tampilkan hasil buku kerja KWU2, yaitu buku kerja ke-10 dan ke-11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.